Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Wahyu Himayatul Islam, NIM 19160014. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengembangkan bakat dan minat anak. Cara yang pertama yang digunakan untuk mengembangkan minat dan bakat anak adalah yang pertama memperhatikan kebiasaan anak. Di mana hal yang menjadi kebiasaan dan kesukaan anak bisa menjadi bakat yang dimiliki oleh seorang anak. Artinya, hal yang menjadi kebiasaan atau sesuatu yang sering dilakukan oleh anak sehingga itu menjadi kebiasaan bisa jadi menjadi salah satu minat anak. Maka cobalah untuk memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan anak. Mungkin salah satunya bisa menjadi minat dari kebiasaan yang anak lakukan. Kebiasaan di sini adalah kebiasaan baik yang dilakukan oleh anak. Sehingga kebiasaan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh orang tua sendiri sehingga anak dapat tumbuh sesuai dengan apa yang ia sukai dan apa yang ia minati. Baik, selanjutnya yaitu mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki oleh anak. Di sini sebagai orang tua kita wajib untuk mengetahui apa yang anak sukai dan apa yang perlu ditindaklanjuti dari yang disukai oleh anak. Nah, di sini sangat penting bagi orang tua untuk dari hasil memperhatikan kebiasaan anak tadi untuk dieksplor lebih lanjut sehingga dapat ditindaklanjuti apa yang seharusnya orang tua lakukan untuk mengembangkan minat dan bakat anak pada tahap selanjutnya. Jangan sekali-sekali kita sebagai orang tua menekan atau membatasi kegiatan anak karena dapat mengakibatkan anak itu susah dalam mengeksplorasi dunianya sehingga bakat-bakat yang ia miliki dapat terpendam karena tekanan yang kita berikan. Sebagai orang tua di sini kita wajib untuk mendukung setiap kegiatan anak yang merupakan sarana untuk mengembangkan potensi-potensi yang ia miliki. Lalu selanjutnya yaitu mengasah minat anak sesuai dengan minat yang ia miliki, di mana minat dan bakat tidak boleh hanya didiamkan begitu saja tanpa tindak lanjut dari orang tua. Keduanya harus benar-benar dituangkan dalam wadah yang benar sehingga anak dapat tumbuh dan mendalami sesuai dengan apa yang ia senangi. Contohnya mengajak anak untuk mengikuti perlombaan, di mana perlombaan tersebut bisa anak pilih sesuai dengan minat dan bakat yang ia miliki. Nah, dalam memilih perlombaan, orang tua juga harus memberikan anak sebuah pilihan sehingga anak dapat memilih apa yang ia senangi. Sehingga dari situ mungkin orang tua bisa, oh ternyata anak saya sukanya mengikuti lomba ini, berarti minatnya dia ada di sini, sehingga orang tua bisa menindaklanjuti kegiatan tersebut. Dalam perlombaan tersebut, pada saat anak mengikuti lomba tersebut, orang tua juga tidak boleh memaksakan apa yang diinginkan oleh orang tua. Misalnya seperti mama mau kamu juara 1 dalam mengikuti lomba ini, tidak boleh karena dalam mengasah minat ini orang tua bertugas hanya untuk mendampingi dan mendukung anak sehingga kita benar-benar bisa melihat minat apa yang berada dalam dirinya itu.
Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, beri anak kebebasan. Jangan melakukan sesuatu tanpa menjalani komunikasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman antara keinginan orang tua dengan keinginan anak. Banyak dari orang tua itu yang selalu mengedepankan apa yang ia inginkan tanpa berpikir atau memberikan kebebasan pada anak untuk memilih, sehingga banyak anak tertekan dan menjalani sesuatu hal tersebut dengan terpaksa karena tidak sesuai dengan minat yang dimilikinya. Disinilah pentingnya berkomunikasi antara orang tua dan juga anak. Jangan berikan anak tekanan karena atau mengedepankan kehendak kita sebagai orang tua, karena hal ini bisa membuat anak malah kesulitan dalam menemukan bakat yang dimilikinya, bakat asli yang dimilikinya, atau anak bisa menjadi tidak percaya diri atau tidak menjadi dirinya sendiri karena ia tidak diberikan kebebasan dalam memilih minat dan bakatnya sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua perlu memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada anak-anak sehingga ia bisa memilih dan melakukan apa yang disukainya selama hal itu masih berdampak baik dan merupakan kegiatan yang baik untuk dilakukan. Kita sebagai orang tua hanya bertugas untuk mengawasi dan mengarahkan anak sehingga apa yang ia lakukan dapat sejalan dengan konsep-konsep kehidupan yang telah kita ketahui. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima atau yang terakhir, konsultasikan pada guru atau wali kelas anak, di mana guru, siswa, dan orang tua harus selalu terhubung karena apa yang terjadi pada anak di rumah itu tidak diketahui oleh guru, dan apa yang terjadi di sekolah belum tentu diketahui oleh orang tua. Nah, ini pentingnya komunikasi antara guru dan orang tua sehingga keduanya dapat mendiskusikan tentang perkembangan anak baik di sekolah maupun di rumah, sehingga guru dapat mengetahui minat dan bakat apa yang terdapat dalam diri anak tersebut, dan guru bisa menceritakan tentang apa yang sedang dilakukan oleh anak di sekolah kepada orang tua, sehingga guru dan orang tua ini selalu terhubung dan mempermudah guru dalam memilih strategi pembelajaran yang cocok dan menyediakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.